warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wiwik Permatasari Ibrahim dari Fakultas Teknik Elektro atau yang bekerja sama dengan Genetic Computer School of Singapore atau Software Engineering. Di sini saya akan membahas tentang organisasi dan kode etik profesi. Nah, di sini juga ada tujuan utama sebuah profesi yang dimana itu memenuhi tanggung jawab dan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebagai profesi. Yang pertama itu adalah kredibilitas, yang dimana bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi sistem yang dimiliki sebuah profesi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang jelas yang dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Yang ketiga, kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberi pelaku sebuah profesi memenuhi standar kerja yang tinggi. Dan yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberi jasa tersebut. Nah, organisasi profesi juga merupakan bagian dari pengembang sebuah profesi yang di dalamnya itu adalah proses profesionalisme untuk mengembangkan profesi ke arah suatu profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. Yang kedua, ada fungsi pokok organisasi profesi. Yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi. Kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang berlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Yang kelima, memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Dan yang ketiga ada organisasi profesi TI di Indonesia. Yang pertama, asas dalam IPKIN adalah Pancasila. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antar anggota. Selanjutnya juga ada tata organisasi. Yang pertama itu rapat anggota IPKIN yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi. Yang kedua, Dewan Pengurus. IPKIN terdiri atas ada Dewan Pembina, Dewan Pengurus atau cabang, Dewan Pengurus Harian, Dewan Pengurus Pusat maupun pengurus yang bertugas mengelola kegiatan organisasi. Dan ada pun susunan tugas. Dan bagian tata organisasi juga itu yang kedua ada Dewan Pengurus, Ketua memimpin IPKIN, Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang, bidang pembinaan, bidang program, dan bidang pendidikan dan latihan. Dan yang terakhir itu ada kode etik profesi yang diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika atau Prancis etik, dalam Prancis itu bahasa Latinnya etica atau Yunani ethos, merupakan moral filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Dan adapun prinsip-prinsip kode etik profesi, yang pertama prinsip standar teknis, yang kedua prinsip kompetensi, yang ketiga prinsip tanggung jawab profesi, yang keempat prinsip kepentingan publik, kelima prinsip integritas,
Keenam, prinsip objektivitas. Ketujuh, prinsip kerahasiaan. Dan yang terakhir, prinsip perilaku profesional. Yang terakhir, adapun prinsip-prinsip dari dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama itu bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensinya dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Yang terakhir, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkannya itu terjadi. Segitu dulu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.